Untuk menentukan siapa yang menang di 2024 gampang kok. PKB ada di mana? Nah di situ. Oh, terima kasih Pak Sebastian, Pak Tony, Pak Arya. Kalau ditanya tadi sebenarnya itu pura-pura tidak tahu saja dari Projo. Gitu ya? Kalau saya paham. Paham ya? Kira-kira gimana? Untuk siapa pesannya? Untuk diri Pak Jokowi sendiri. Oh gitu. Iya jadi, dong. Wah, ini karena ini Projo itu kan pro Jokowi, jangan lupa bahwa untuk kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung ada pengamat yang menyampaikan itu Pak Jokowi minta 3 periode. Oke. Ya kan? Nah, tetapi kalau secara tidak langsung itu artinya Projo ini akan nantinya gitu akan mengusung calon yang memang nanti menguntungkan Pak Jokowi. Kan begitu. Jadi jelas karena apa? Karena kami ini bagian dari koalisi sama dengan Projo hari ini kan. Gitu. Jadi posisinya berbeda, hanya Projo bukan partai, kami di partai dan kami akan melakukan koalisi dengan Pak Jokowi sampai 2024. Mudah-mudahan ini sukses bersama Projo. Jadi jangan diganggu-ganggu ini Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi diganggu-ganggu, kami juga ikut terganggu gitu. Jelas. Iya kan jelas. PKB selama ini posisinya di situ. Nah, sekarang kita melihat 2024 mengandaikan. Makanya PKB ingin pemilu 2024. Saya yakin sama dengan Projo. Kalau soal penundaan sudah ditutup, kami nggak akan bahas. Tapi kalau Projo mau dibahas, ayo monggo kita bahas. Sekarang Projo kita bahas 3 periode. Bahas 3 periode silakan, karena itu nggak ada soal, tinggal ngerubah konstitusi saja. Tapi saya nggak akan membahas itu, mungkin di forum yang lain. Nanti tetapi saya tahu bahwa Projo, semuanya kita bangsa ini, kita ingin pemilu 2024 itu pemilu yang menyejukkan. Itu sepakat dulu di situ ya? Iya, sepakat dulu di situ. Tidak ada polarisasi, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling menjatuhkan. Nah itu dulu. Makanya PKB berikhtiar untuk menjadi magnet yang bisa menyambungkan supaya ini tidak terjadi gontok-gontokan. Nah ini perlu upaya yang keras. Kamu sah saja Pak Jokowi mau mengumpulkan relawan, itu kan partisipasi dalam dalam politik, politik pesta demokrasi gitu. Jadi kami tidak alergi, mau ke susu boleh, tidak ke susu juga boleh. Nah, yang terpenting arahnya sama, karena apa? Kita ini capek sehabis COVID ini, rakyat butuh recovery, butuh sesuatu yang baru, perubahan, perbaikan. Nah, arahnya kayak apa ya? Tentu inilah yang saya setuju bahwa koalisi itu seperti pertemuan, namanya titik temu. Iya betul. Tapi seringkali koalisi itu menjadi titik kumpul. Bukan titik temu, tapi titik kumpul, sekedar kumpul-kumpul gitu kan. Makanya kayak di NU namanya tahlilan tuh. Ya ntar pulang bawa berkat masing-masing. Tetapi koalisi itu titik temu. Yang berbeda-beda ada di situ, yang kemudian punya orientasi yang sama ke depan untuk menyajikan yang terbaik bangsa ini. Nah, makanya partai politik hari ini memang ada agak sedikit kesulitan tuh, menurut saya, untuk membangun koalisi. Kesulitannya di mana? Karena biasanya koalisi dimaksudkan yang paling jangka pendek, koalisi itu menang. Selama belum ada figur yang memastikan akan menang, itu selalu itu bingung kemana arahnya. Nah hari ini dari tokoh-tokoh yang ada itu nggak sampai. Nah itu ya. Nggak sampai pada level elektoral yang bisa memenangkan. Tanya sama Projo tuh, apa yakin misalkan Ganjar akan memenangkan hari ini? Belum tentu. Tentu kalau dari PKB itu karena sudah amanat dari Muktamar dan ini juga dukungan dari para kader. Jadi secara internal jelas kami itu mengusung Gus Muhaimin. Nggak ada yang ragu. Keputusan resmi partai ya? Nggak ada satupun suara yang tidak mendukung Gus Muhaimin dari struktur yang ada di PKB. Nah, masalahnya PKB nggak cukup untuk berangkat sendiri. Gitu. Harus berkoalisi. Nah, dan itu menurut konstitusi juga seperti itu. Nah, harus berkoalisi. Nah,
Kalau sudah ngomong koalisi, maka sepanjang PKB berkoalisi itu harus menentukan mana yang akan menang. Itu. Dan memang PKB selalu menang. Bahkan ada seorang tokoh politik bilang ke saya, untuk menentukan siapa yang menang di 2024 gampang kok. PKB ada di mana? Nah di situ. Oh, Ini orang lain loh, bukan saya ya. Ini luar biasa nih. Nah, tetapi kami tetap berharap Gus Muhaimin itu bisa maju menjadi presiden, dan itu memang gampang kok. Oh. Dan itu diakui juga oleh Pak Prabowo kemarin. Oh, jadi kapan nih buat keputusan supaya kita bisa Kalau ikut pilihan gini, PKB kan? Kalau keputusan tentu kan harus banyak hal yang diserap ya. Nah. Apakah lembaga survei, arah, tetapi yang perlu dibaca hari ini itu dunia sudah mengumumkan bahwa ini ada krisis global. Itu penting buat saya, buat PKB. Artinya kita bersiap nanti di 2024 keadaannya krisis. Dan kalau terjadi krisis, apa yang terjadi di masyarakat itu resah di masyarakat. Nah, kalau pemilu diadakan pada situasi krisis, itu yang menjadi tujuan PKB. Pemilu harus sejuk. Karena apa? Kalau tidak itu gampang sekali dikompor-kompori. Nah, caranya untuk sejuk gimana? Jangan hanya 2 pasang. Oh, gitu. Ya, bagi PKB mending 1 pasang. Oh, daripada 2 pasang. 2 pasang. Yang ideal 3 pasang. Jadi karena apa? Karena ini situasi sedang krisis, kemiskinan pasti akan naik. Kalau naik kemiskinan ada muncul kriminalitas. Di saat keadaan krisis ada pemilu, maka tugas kita bersama agar pemilu tidak memicu masalah. Ini penting menurut saya, karena kita ini 2 tahun lama yang disebut krisis. Kita tahu karena kita juga aktif 98 itu hanya terjadi dalam tempo 3 bulan ketika moneter terjadi. Nah, maka PKB melihat bahwa dan mengajak bersama-sama, oke, kita sudah putuskan pemilu tahun 2024, artinya ide PKB penundaan ditutup kan, artinya kita menghadapi masa-masa yang sulit. Pertama, menentukan calon saja sudah sulit. Ini secara diam-diam ada api dalam sekam nih. Menentukan calon ini. Karena tokoh-tokoh partai kan begitu-begitu saja. Oh, oke. Satu. Nah, yang kedua, ketika ada masalah nanti di level elit, kalau keadaannya krisis, itu lebih cepat merembet ke bawah. Tuh, Pak. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Maka posisi PKB hari ini, meskipun PKB sudah memutuskan Gus Muhaimin menjadi calon presiden, tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana pemilu ini betul-betul sejuk dan bisa pesta demokrasi dilaksanakan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Ya tentu PKB kan sudah punya capres. Ya. Ya tentu kita harus membangun poros sendiri. Oh, poros sendiri ya. Iya. Ini udah firm nih. Ya harus begitu. Kalau bisa hari ini PKB berjuang supaya sekali-kali saja PKB menjadi pimpinan poros koalisi. Ya. Supaya apa? Supaya terbukti. Nah, saya melanjutkan ya. Ya. Memang Projo relawan ini fenomenanya makin kuat ketika zaman Pak Jokowi. Ya, ya. Tapi jangan lupa, itu nggak signifikan. Maksudnya gimana? Suara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oh iya iya. 5-5-5. Betul. Kalau tidak ada PKB di situ itu bisa bablas tuh. Kata Pak Prabowo loh, Pak. Itu kata Pak Prabowo, bukan kata saya. Oh, itu kata Pak Prabowo ya. Tetapi itu kan masa lalu gitu. Jadi masa lalu ketika itu dalam proses. Memang kan tidak mudah memenangkan itu. Makanya ada Projo di situ, ada semua relawan di situ karena apa? Sulit untuk menang. 10% menang bagus. Berapapun asal menang itu sudah bagus. Yang takut kan kalah. Kalah, ya. Nah, oleh sebab itu koalisi yang akan dibangun oleh PKB itu koalisi yang memungkinkan menang.
Nah, kami sedang berkomunikasi nih dengan PKS. Oh. Yang selama ini dianggap PKS dengan PKB itu seperti air dengan minyak. Tidak juga, PKB ini partai yang menyeimbangkan Indonesia. Jadi kalau itu saya sebutnya sebagai koalisi semut merah ini. Kecil-kecil saja kita koalisinya sekarang. Dari partai yang kecil-kecil ini dengan semangat kerakyatan, semangatnya orang kecil tapi gigih seperti semut, merangkak dikit-dikit bisa menang. Nah, tetapi ini kan baru upaya. Kalau ternyata yang besar-besar sulit untuk komunikasi, ya kecil-kecil aja. Nah, PKS rupanya oke juga, gayung bersambut, kata PKS. Oh, silakan kalau Pak Muhaimin mau jadi capresnya, silakan. Itu kan artinya ada pintu di situ, meskipun kami belum cukup. Ya. Cukup semua masih ada proses kan, semuanya ada proses karena yang namanya komunikasi politik itu nggak serta-merta hari ini A gitu bisa B, besok bisa A terus sampai selesai, enggak. Itu bisa berubah-ubah. Seperti apa yang disebut dengan ojo ke susu, itu artinya khawatir nanti berubah-ubah. Belum pakem gitu. Oh gitu ya. Iya, nah apalagi kata Pak Arya tadi loh, calonnya aja nggak jelas kok. Yang dipastikan menang tuh nggak jelas hari ini gitu. Nah justru disitulah yang membuat kami galau sebenarnya partai ini. Dari survei yang ada belum cukup? Ya Bang, dari survei yang ada belum cukup? Nggak cukup. Atau masih menunggu survei langitan nih? Nah tentu kalau survei yang ada, gini loh. Sehari ini sosok yang dianggap mewakili Pak Jokowi itu kan Ganjar. Ya. Jauh Pak, nggak ada apa-apanya Pak Ganjar itu. Jauh itu antara langit dan bumi kalau itu Pak. Pertama, waktu itu Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta jadi gubernur. Kalau Pak Ganjar dari Jawa Tengah habis itu berhenti Pak. Ntar lagi berhenti tuh, kira-kira bulan Februari 2023. Kalau sudah berhenti mau apa? Apalagi nggak didukung sama Projo misalkan, wah jatuh itu Pak. Nah kalau survei-survei yang ada ini kan temporer, disurvei tiap bulan sekali, dan terus-terusan begitu. Nah yang ada seperti disampaikan Pak Arya tadi, saya setuju. Sampai hari ini tidak ada rakyat yang bersorak-sorak untuk kelihatan tokoh 2024. Maka dari situ PKB, Gus Muhaimin percaya diri. Karena nggak ada yang ditepukin Pak. Seandainya ditepukin tuh mungkin ada yang nyuruh tepukin tuh. Nggak ada yang tepukin hari ini. Beda dengan kehadiran Pak Jokowi adalah kita. Itu beda. Tanya aja perasaannya ke teman-teman Projo, tanya deh ke seluruh Indonesia itu, tanya apakah kehadiran tokoh katakanlah kalau asosiasinya Pak Ganjar itu sama atau siapa lagi ya di survei itu? Anies bukan? Anies. Atau Pak Prabowo ya. Beda Pak, tepukannya beda. Oh gitu ya? Iya, Pak Prabowo berkali-kali siapa yang bertepuk Pak sudah kenal semua. Mau naik panggung orang udah tahu kan gitu. Nah kalau Pak Ganjar, wah dilulukan. Apa? Dari mana coba? Menang dari survei apa? Bahkan ada teman partai yang tanya itu prestasinya apa? Bener loh, nggak tahu Prabowo pernah Projo bertanya itu apa enggak gitu. Oh. Kalau jadi misalkan ada Pak Ganjar, Projo pernah nggak bertanya Pak Ganjar apa sih prestasimu gitu ya? Gitu. Nah, kalau saya pikir kita harus diuji bareng-bareng. Nah kalau Pak Muhaimin datang, Projo juga boleh tanya Pak Muhaimin apa prestasinya kok mau nyalon. Nah seneng kita berdiskusi Pak. Betul. Supaya terbuka. Indonesia ini milik bersama dan PKB itu ada di situ. Jadi PKB juga ojo ke susu ya? Enggak ke susu, kita tahu betul kita. Tapi PKB melihat peluang karena sekarang belum ada yang kuat. Itu ada secah cahaya bahwa ketua umum kami tetap akan kami dorong. Selama cahaya itu belum muncul. Selama tidak ada tokoh yang tepuk tangan sorak-sorak. Kalau Pak Ganjar datang ke kampung saya kira-kira yang tepuk tangan cuma sedikit Pak. Itu ya? Ya itu aja gambarannya. Tapi kalau Pak Jokowi datang ke kampung saya mungkin beda. Oh. Itu bedanya. Rasa itu memang beda-beda gitu. Ya, tapi kan Pak Jokowi udah nggak boleh lanjut ya, cukup 2 kali ya. Kecuali diubah konstitusinya. Cukup kecuali konstitusi diubah. Semuanya masih mungkin. Semuanya masih mungkin.
Projo yang bukan partai saya takut kok untuk bilang ini presiden. Oh gitu ya. Kenapa sampai takut sih? Ojo kesusu. Apalagi yang partai politik yang harus hati-hati karena menghitung teman, menghitung macam-macam gitu ya. Itu jadi saya jadikan patokan. Terus terang Projo ini saya jadikan patokan betapa gamangnya gitu, relawan pun untuk menentukan siapa calon presidennya. Apakah tidak mungkin, pertanyaan saya, Projo jadi Probo? Maksudnya Pro Prabowo gitu. Ya. Nah, kalau hitungnya hanya elektoral, Pak, dan itu dari 3 yang ada, bisa jadi Probo, Pak. Ya. Projo jadi Probo ya? Probo itu bisa jadi gitu. Nah, tetapi belum bisa dilihat dalam tempo yang sedekat misalkan 2-3 bulan gitu. Nah, tetapi karena pengamat tadi bilang bahwa kenaikan elektoral seseorang ini nggak bisa diukur secara cepat, itu nggak ada masalah, tetapi bahwa partai politik akan menjalankan tugas konstitusinya untuk memberikan calon yang terbaik untuk rakyat. Dan sekaligus bagaimana pemilu itu berjalan lancar, tertib, aman, damai yang saya sebut dengan sejuk. Ini tugas partai politik. Makanya sebenarnya saya ini hari-hari ini diundang itu topiknya koalisi saja. Iya. Kenapa nggak pernah ada topik misalkan cabai rawit yang mahal di pasar, kenaikan harga? Ya karena saya dianggapnya bahwa partai politik sedang bersiap-siap untuk itu. Padahal itu sebenarnya topik cabai rawit, minyak goreng itu Projo tuh mestinya yang ngomong, bukan kita. Jadi artinya Projo nggak mau lah kalau diundang-undang forum-forum begini, karena bukan forumnya gitu. Lebih baik ngurusin apa yang menjadi kira-kira legasinya Pak Jokowi. Karena apa? Karena ini pemilu ini membingungkan, Pak. 2024. Kenapa membingungkan? Seperti disebut tadi, belum ada figur yang kuat. 1. Presidensial threshold terlalu tinggi. 2. Yang ketiga, besok rumit, ekonomi dunia sudah resesi, rumit lagi, Pak. Jadi bertumpuk-tumpuk ya kerumitan. Tetapi karena saya partai politik, kalau nggak ngomong politik, ya bukan partai politik. Kalau partai politik kok nggak ngomong soal koalisi, nggak ngomong soal calon presiden, ya bukan partai politik namanya, karena itu tugas konstitusi. Tidak ngomong soal sirkulasi elit, misalnya, bukan partai politik. Nah, apapun kita omongkan itu. Nah, tetapi kembali ke Projo dan Mas Arya Mas Tol. Oke, kembali ke Projo tadi. Maksudnya gimana itu kembali ke Projo? Ya, jadi fenomena Projo menurut saya, apakah fenomena kerelawanan ini apakah terus akan berlangsung sampai tahun 2024 dan selanjutnya. Jadi menjamurnya atau ibarat ini ya, moncernya relawan ini memang di zaman Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menggunakan betul itu. Bahkan sering forum-forumnya didatangi oleh beliau, itu menggunakan forum-forum kerelawanan. Coba lihat zamannya Pak SBY, kan masih belum. Tetapi itu juga seiring berkembangnya teknologi juga. Ada TikTok, ada macam-macam yang itu yang kadang tidak bisa dilakukan oleh partai politik. Ya. Karena itu langsung dari masyarakat kan, anak-anak muda, macam-macam. Nah, saya menunggu juga apakah nanti Projo gitu 2024 itu tidak salah pilih. Saya tunggu itu. Kalau seandainya Projo misalkan sekarang sudah nyebut orang, kita bisa timbang-timbang tuh. Sayangnya nggak nyebut orang juga, jadi kita nggak bisa apanya yang mau ditimbang-timbang ini. Nah, kalau siapa Mas Tony misalkan di sini nyebut ini itu, kita timbang-timbang gitu. Kayaknya arahnya makin jelas. Makin jelas. Cuman kami bisa menduga-duga saja bahwa dugaan-dugaan bahwa Projo akan ke arah ini. Tetapi dugaan pun saya lihat karena calon yang ada tidak seperti Pak Arya bilang, tidak sampai pada level meyakinkan keterpilihannya. Jadi bagi kami tenang-tenang saja. Bukan hanya tenang-tenang, kami berusaha untuk nguber. Mencoba mencari yang bisa jadi. Nah, apalagi kalau 3 orang itu seperti sampaikan Pak Sebastian, 3 orang itu 2 orang nggak punya tiket loh. Iya. Apapun Pak Muhaimin sebagai calon presiden itu pegang tiket. 10% meskipun nggak cukup.
Tapi kalau tanya Pak Ganjar belum pegang, mau tanya Pak Anies belum pegang tiket, Pak Prabowo pegang tiket. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi besok? Apakah, kan gini Pak, saya ini kan aktivis partai politik. Saya juga melihat, kita ini berjuang 24 jam di partai politik, kok tiba-tiba terus tiketnya dikasih orang lain. Iya. Itu menurut saya itu melanggar sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kalau diurut terus bisa melanggar sila kelima itu kehidupan. Kecuali kepepet. Ya kan gitu. Nah, maksud saya kita santai-santai saja untuk melihat perkembangan tahun 2024, tetapi terus terang kalau kaitan dengan Projo, saya melihat ini kerelawanan ini sampai di mana nanti. Oh, gitu ya. Karena kan ada ini ya, ada musim-musim, ada naik turunnya begitu. Jadi nah kalau sekarang naik moncer Pak. gitu ya. Partai politik yang undang ya kan. Itu iya. Itu ditakuti lagi sama partai politik. Memang, dan itu ya. Itu partai pemenang loh yang apa namanya baper terhadap Projo loh. Nggak tahu Projo jadi baper atau enggak, nggak tahu tuh. Jadi, iya, ini lucunya bukan relawan yang baper, tapi partai yang baper. Nah itu kalau PKB enggak. Iya. Ini adalah yang melihat bahwa apapun karena tren itu bisa berubah-ubah. Iya. Projo itu bagian dari tren sosial. Ya. Nah, sedangkan partai politik itu bagian dari arah dari konstitusi. Jadi bagaimana bisa nyambung? Ya nyambung. Bisa nyambung. Pertama bahwa kerelawanan harus kita hormati, harus kita hargai. Ya, harus dukung juga, Bang. Harus kita dukung. Tetapi ternyata gagal juga. Oh, belum lah, jangan bilang gagal. Ya, belum. Gagal juga sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda. Itu gini, pimpinan yang sukses itu mampu melahirkan kader. Ini enggak ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda. Masih ada waktu lah, 1-2 bulan ke depan. Bukan, kalau saya kan sudah jelas. Oh, sudah jelas ya? Capresnya Gus Muhaimin. Apapun keadaannya. Ya. Jadi, apapun kita akan tawarkan. Seandainya PT-nya 5%, kita langsung tuh daftar. Nah, yang saya maksudkan Projo ini atau relawan ini atau itu kan salah satunya menciptakan kader, Pak. Ya. Nah ternyata saya tunggu-tunggu nggak ada juga. Daripada nunggu kita duluan. Oh gitu. Jadi permisi saja gitu. Kita duluan. Nanti kita ketemu di persimpangan jalan. Siapa tahu kita cocok di situ. Oke. Ya.